beranjak daripada surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ayat ini mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui semua gerak-gerik kita. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah mendapatkan taufik dari Allah mengangkat ayat ini sebagai pembukaan bab beliau, bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lalai Bapak Ibu sekalian merasa atau menganggap Allah tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan dan yang kita terang-terangkan. Dan kita bisa saja memanipulasi data, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Semua itu akan terpaparkan dengan sangat jelas. Juga dalam surah Al-Hadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Juga di dalam surah Al-Imran ayat 5, tentu ini Al-Hadid ayat 4 menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya bersama dengan hamba-hambanya. Juga surah Al-Imran ayat 5 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Juga dalam surah Al-Fajr ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad benar-benar mengawasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak luput baginya apapun. Tentu rahmatnya sangat luas bagi orang yang berbuat salah untuk bertaubat. Tetapi juga azabnya akan sangat pedih bagi orang yang terus-menerus melanggar. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya sebagaimana sudah kita pernah paparkan di bab taubat masalah itu. Tetapi kita harus sadari kalau Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Juga dalam firman Allah yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah sangat mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi kalau seseorang mungkin bisa melihat ke arah A, tapi sebenarnya tujuannya dia mengharap B. Mungkin orang-orang bisa melihat seakan-akan dia merekayasa pandangan matanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui masalah itu. Dan dibahasakan di sini mata yang berkhianat artinya orang kalau lihat seakan-akan dia melihat ke arah satu titik. Padahal sebenarnya tujuan dia adalah kadang-kadang dia melirik ke kiri atau ke kanan. Dan Allah mengetahui semua masalah itu. Juga apa yang disembunyikan oleh hati. Mungkin dia bisa senyum di depan orang, tapi ternyata hatinya menggerutu misalnya. Maka ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengadili hambanya sesuai dengan pengetahuannya yang maha luas. Kata beliau, dan ayat-ayat tentang masalah ini sangat banyak dan juga dikenal. Adapun hadis-hadis, diantaranya kita masuk hadis nomor 61 dalam buku kita ini. Dan ini hadis pertama dalam bab 5 kita, masalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab, shadidu sawadi asy-sya'r, la yura 'alaihi atharu as-safar, wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت
Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyani thumma intalaq. Falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ketika kami sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, bersih maksudnya, dan sangat hitam rambutnya, tersisir rapi. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Jadi zaman dulu orang tidak ada transportasi kecuali kuda dan unta. Maka orang kalau jalan sedikit saja pasti sudah berdebu. Beda dengan kita sekarang ada mobil, pesawat, AC segala macam. Maka sedikit saja orang datang dari safar pasti ketahuan. Atau perjalanan walaupun dari rumahnya ke masjid. Ya. Ini tidak terlihat sama sekali seakan-akan orang itu baru pakai baju bersih baru masuk masjid. Ya. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya hingga dia duduk kepada Nabi SAW. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Dan berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu jalan ke sana. Maka orang itu pun berkata, Anda benar. Kata Umar bin Khattab, perawi hadis, maka kami merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu dia berkata lagi kepada Nabi SAW, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka beliau pun menjawab SAW, engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu dia berkata, Anda benar. Dia berkata lagi, lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau pun menjawab SAW, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini digarisbawahi karena ini saksi bahasan kita. Kemudian dia pun berkata, orang itu bertanya lagi kepada Nabi SAW, lalu beritahukan kepadaku tentang kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya, aku dan kamu tidak tahu masalah itu. Lalu dia berkata lagi, maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kalau kiamat tidak tahu kapan terjadi, maka minimal beritahukan ke aku tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, telanjang, fakir, dan mengembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Kemudian dia pun pergi dan aku terdiam, kata Umar radhiyallahu anhu, menunggu beberapa lama. Kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa tadi orang yang bertanya itu? Maka aku pun berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau pun bersabda, dia itu Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.